Cetak es krim sticknya. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi nih. Gampang kan? Ada es krim karakter juga loh. Dengan mesin cetak yang canggih ini, adonan es krim berbagai rasa dan warna disatukan sampai berbentuk karakter yang diinginkan. Es krim kemudian berbaris rapi buat dicelupkan ke dalam lelehan coklat putih. Coklat putih ini menjadi lapisan luar untuk es krimnya. Keseluruhan proses dari pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Jadi dijamin es krimnya higienis. Selain es krim stick, ada es krim cup juga nih. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klap deh. Gak usah takut belepotan lagi. Dessert favorit kita ini dinamakan es krim karena bahan baku yang dipakai untuk membuatnya menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Dalam proses pasteurisasi, adonan es krim dimasak. Setelah itu melalui pipa-pipa, adonan es krim dialirkan untuk masuk ke dalam tangki aging. Adonan es krim diaduk dalam suhu 4-5 derajat Celcius. Tujuannya agar campuran adonan es krim lebih menyatu dan membentuk tekstur es krim yang lembut. Yummy! Rasa es krim yang manis bakal memberikan reaksi pada tubuh kita untuk melepaskan stres dan menciptakan rasa senang. Nah, di Hari Anak Sedunia ini, Unyil bakal ngasih info soal semua hal kesukaan anak-anak yang bikin kita sehat dan bahagia. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Boneka yang satu ini gak mungkin gak ada yang gak suka. Yap, teddy bear, mainan favorit anak-anak di berbagai belahan dunia. Namanya diambil dari nama Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yang biasa dipanggil Teddy. Tahun 1902, Teddy Roosevelt diundang untuk berburu di Mississippi, Amerika Serikat. Namun sayang, sang presiden tidak berhasil mendapatkan satupun hewan buruan. Hingga akhirnya, rekan-rekannya memutuskan untuk menggiring dan mengikat seekor beruang hitam yang terluka di pohon willow dan meminta Mr. Teddy untuk menembaknya. Tapi karena merasa hal ini gak sportif, Teddy menolak. Kisah ini menjadi populer hingga Maurice Mitchum terinspirasi untuk membuat boneka beruang berlabel teddy bear. Di saat yang sama, perusahaan mainan milik Margaret Stave di Jerman juga membuat boneka teddy bear. Satu-satunya di dunia, boneka teddy bear yang dapat digerakkan tangan dan kakinya. Pabrik teddy bear milik Margaret Stave ini masih beroperasi hingga sekarang loh. Di sini semua boneka dikerjakan secara handmade demi menjaga kualitas bonekanya. Bahan pembuat boneka ini adalah bulu mohair dan alpaka. Mohair adalah bahan yang berasal dari bulu kambing angora. Alpaka sendiri diambil dari hewan yang mirip domba. Kedua bulu ini sangat lembut dan warnanya nggak pudar. Lanjut dengan menjahit bahan-bahannya menjadi satu. Dengan ketelitian tinggi, bahan-bahan dijahit terbalik agar jahitan tidak terlihat dari luar. Proses berikutnya, memasang mata teddy bear. Balik kain kepala teddy bear terlebih dahulu dan letakkan mata pada lubang. Jepit dan panaskan bagian belakang agar bisa terkunci dan tidak lepas. Mata teddy bear berbahan gelas ataupun kayu. Setelah proses jahit, bahan harus dibalik. Caranya sangat sederhana. Dengan memakai alat mirip kail tumpul ini, proses pembalikan bahan jadi lebih mudah. Masukkan, tarik deh. Tuh, sudah kelihatan bentuk bonekanya kan? Aksi berikutnya, memasukkan bahan polyester, memakai alat kompresor angin. Isi kepalanya, kanan dan kiri. Lanjut ke bagian perut. Nah, mulai kelihatan gendut dan berisi deh. Bahan polyester ini dapat dicuci, tidak mengubah bentuk boneka, dan tidak mudah terbakar. Jadi boneka teddy bear kesayangan kita tetap akan terlihat sama dari waktu ke waktu, walaupun beberapa kali dicuci. Mantap!
Berikutnya, lukis mulut boneka teddy bearnya. Melukisnya memakai cat warna akrilik. Sebelum dipajang di toko, boneka-boneka ini harus dites kualitasnya. Salah satunya adalah pengecekan kualitas jahitan. Pasang alat pengukur gaya atau dinamometernya. Alat ini meregang karena diberi gaya. Standar pengukurannya adalah 35 Newton. Jika tidak robek, boneka aman untuk anak-anak. Karena kan boneka teddy sering jadi rebutan. Kalau ditarik-tarik masih aman deh. Salah satu boneka termahal di sini ada yang harganya antara 50 sampai 80 ribu pound sterling atau setara dengan 1 miliar rupiah lebih. Karena ini adalah koleksi lama dari tahun 1925. Boneka merupakan salah satu mainan favorit anak-anak. Apalagi kalau bonekanya bisa digerakkan kayak marionet ini. Karakternya banyak lagi. Mulai dari pesohor dunia sampai tokoh kartun favorit kita. Marionet dari Ceko dibuat dari kayu pohon lem. Kayu pohon lem ini mudah dibentuk. Pahat kayu lem menjadi bentuk badan. Selanjutnya haluskan menggunakan amplas. Selain badan, ada juga bagian tangan, leher, dan kepala. Pasang tali untuk menyatukan semua bagian. Membuat marionet secara manual lebih rumit dibandingkan dengan mesin. Harga marionet handmade pun jauh lebih mahal dibanding buatan mesin. Saat ini, bahan membuat marionet tidak terbatas pada kayu saja. Ada juga yang berbahan resin. Oke, sekarang pasang kawat pada kepala, lalu satukan dengan bagian badan. Jangan lupa untuk melukis bagian wajah marionet. Gunakan cat khusus ya. Beri lem pada bagian kepala. Lalu pasang rambut pirangnya. Terakhir pasang bajunya deh. Jadi deh nih marionet gadis ciliknya. Tinggi marionet sederhana ini sekitar 12 cm. Nah, tahapan yang satu ini gak boleh ketinggalan nih, yaitu pemasangan tali. Jumlah tali yang dipasangkan pun beragam. Dari 4 sampai 18 tali untuk satu boneka marionet. Biasanya tali dipasang pada bagian tangan, lengan, kaki, pundak, dan bagian belakang. Semua tali akan dipasangkan pada pegangan kayu seperti ini. Oh iya, untuk marionet sederhana seperti ini hanya butuh waktu 3 hari membuatnya. Sementara untuk marionet profesional butuh waktu sampai 6 minggu. Lama juga ya. Harga satu marionet sederhana ini sekitar 425 crowns atau sekitar 250 ribu. Sementara untuk marionet profesional atau custom, harganya mencapai 50 ribu crowns atau 30 juta rupiah. Wow, mahal banget ya. Marionet karakter Pinocchio ini adalah yang paling laris loh. Salah satu jenis marionet yang paling baru adalah karakter banteng ini nih. Masukkan asap ke dalam pipa dan tada! Asap akan keluar dari hidung banteng. Keren kan? Orang yang memainkan marionet dikenal dengan sebutan marionetis. Para marionetis akan memainkan marionet di depan para penonton, layaknya teater boneka. Pertunjukan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1800-an di Eropa loh. Meski bermain boneka marionet gini membutuhkan keahlian khusus, tapi keseruan dalam menggerakkan kayu-kayunya tetap mendatangkan kesenangan tersendiri ya. Bikin happy. Gak ada yang bisa dirusuin nih. Nah, ini aja nih. Putusin aja deh tali-talinya. Wah, si Embul pasti ketakutan nih. Kerjain ah. Bul, Bul, sini Bul. Apaan sih, Nyil? Lihat nih Bul, marionetnya bagus nggak? Mana? Wah! Makanya Bul, jangan suka iseng. Yuk kita kemon. Makan roti tanpa pelengkap lezat yang satu ini rasanya pasti ada yang kurang kan? Iya, ini dia meses. Butiran-butiran dengan cita rasa coklat yang biasa jadi taburan roti atau topping makanan manis lainnya. Nah, sekarang ada inovasi meses kekinian loh. Rasanya gak cuma coklat saja, tapi ada banyak. Begitu juga warnanya, warna-warni.
Ini dia bahan dasar pembuatan mesesnya. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dengan mesin pengaduk ini selama 1 jam. Sekali aduk bisa sebanyak 125 kg adonan loh. Terakhir nih, tinggal tambahin deh perasa dan pewarnanya. Perasa yang dipakai ini bukan yang sintetis ya. Rasa-rasanya dibuat dari tambahan ekstrak alami. Gak cuma memberi rasa yang identik, ekstrak ini juga memberikan warna dan aroma aslinya loh. Wih, yummy. Untuk warna merah muda yang lagi dibuat ini rasa permen karet. Kalau rasa ini sih memang pakainya perisa buatan. Tapi tenang kok, perisa ini sudah berstandar food grade. Lanjut, hasil adonan yang sudah jadi tinggal dicetak pakai mesin extruder ini. Yap, adonan bakal dipadatkan dan dicetak memanjang mirip adonan mie kayak gitu tuh. Adonan yang jatuh kemudian dibawa oleh ban berjalan melewati oven pendingin. Yap, bukan oven panggangan yang pakai panasnya api, tapi didinginkan pakai hembusan udara dingin biar adonannya mengeras. Suhunya bisa sampai minus 1 derajat Celcius loh. Brrrr. Lanjut. Sekarang tinggal dibawa ke proses coating. Dengan mesin pemutar ini, adonan meses yang bentuknya masih panjang-panjang tadi diputar-putar biar membentuk butiran-butiran yang lebih kecil dan seragam, layaknya meses pada umumnya. Gak cuma itu, dalam proses ini juga dilakukan pemberian lapisan sirup gula. Lapisan sirup gula ini bikin tampilan meses lebih mengkilap, gak gampang hancur, dan lebih tahan lama dari potensi kerusakan karena lembabnya udara. Semburan udara dingin diperlukan selama proses pemberian lapisan seperti ini, yang disebut dengan proses kristalisasi. Proses ini memakan waktu selama 4-5 jam loh. Sambil juga dijaga suhu dan kelembapan udara biar tetap dingin dan kering. Dan tada, meses aneka rasanya sudah jadi nih. Dan siap buat dikemas. Warnanya cantik banget ya. Meses kemudian dikemas ke dalam botol plastik berisikan 180 gram dan dilapisi segel penutup berbahan aluminium foil biar udara dari luar nggak bisa masuk, jadi bisa tahan sampai setahun deh. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 1.200 botol meses aneka rasa loh. Total saat ini sudah ada 8 rasa meses yang dibuat. Banyak banget kan? Kalau cuma jadi taburan roti saja sih sudah biasa. Gimana kalau mesesnya dibikin kreasi donat tower ala si Unyil gini nih? Untuk menjadi anak yang sehat, bukan cuma fisiknya, mentalnya juga harus dirawat. Salah satunya ya dengan bersenang-senang naik balon udara gini. Agar bisa mengudara dengan aman, bikin balon udara gak bisa sembarangan. Di kota Igualada, Spanyol, balon udara dikerjakan secara detail dan seksama nih. Sama kayak balon pada umumnya, balon udara dibuat menggunakan karet. Tapi bedanya ada campuran plastiknya juga. Perpaduan bahan plastik dan karet menjadikan balon udara ini tahan gesek, tahan aus, dan juga lebih stabil pada suhu panas dan dingin. Nah, semakin besar ukuran balon udara yang dibuat, semakin banyak juga muatan yang bisa dibawa terbang nantinya. Keranjangnya memang terbuat dari rotan yang ringan dan tahan lama. Biasanya rotan direndam dulu selama 1 jam sampai lentur dan mudah dibentuk. Setelah itu baru deh dipilih sesuai besaran diameternya, lalu dijalin membentuk keranjang. Biar semakin kokoh, rangkanya dibuat pakai besi juga ya. Jadi gak gampang rusak diterpa angin. Terus harus memasang tali temali juga untuk mengikat ke balonnya nanti. Sekarang kita lihat cara buat burnernya yuk. Burner ini fungsinya untuk memanaskan udara di dalam envelope atau balon udaranya nanti. Bahannya dari aluminium biar kuat dan tahan panas. Jumlah pemakaian burner ini tergantung kebutuhan. Untuk muatan ringan dengan kecepatan rendah, cukup pakai 1 burner saja. Kalau mau bawa muatan berat dan menjelajah dengan kecepatan tinggi, harus pakai 2 atau 3 burner. Tapi jangan lupa ya, biar bisa terbang, harus pakai bahan bakar. Bukan bensin atau solar ya.
tapi pakai gas propen biar ringan. Gas propen itu juga mudah sekali terbakar. Makanya tabungnya harus dipakaikan pelapis seperti ini biar lebih aman. Nah, Unyil kasih tahu nih cara menerbangkan balon udara. Sebelumnya, panaskan dulu udara di dalam balon dengan burner. Temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu baru deh balon mengembang dan bergerak naik. Karena adanya dorongan dari udara yang tekanannya lebih tinggi. Balon udara akan memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal. Sedangkan untuk mengatur ketinggian bergantung pada besar kecilnya api pada burner. Nah, supaya bisa turun, kecilkan saja api pada burner. Maka tekanan udara dalam balon akan turun dan akan sama dengan suhu sekelilingnya. Bisa terbang atau tidak, balon merupakan salah satu kesukaannya anak-anak. Soalnya benda bulat ini sudah lekat dengan image kesenangan, kemeriahan, dan pesta. Bisa disulap jadi aneka bentuk gini lagi, keren. Untuk membuat balon premium yang bisa dibentuk-bentuk gini, bahan bakunya adalah lateks alias getah karet. Yang langsung didapat dari hasil sadapan pohon karet asli, bukan kaleng-kaleng. Karet-karet ini akan dimasak terlebih dahulu menggunakan alat khusus. Kayak bikin adonan gitu deh. Bahan baku karet mentah memang harus cepat diolah ya. Karena kalau dibiarkan lebih dari 6 bulan, nanti bisa busuk akibat pertumbuhan bakteri. Ini yang bikin baunya jadi nggak enak. Adonan balon akan didiamkan semalaman sampai dingin. Setelah itu baru diberi pewarna biar ngejreng. Pewarna yang dipakai khusus ya teman-teman, biar bisa menyatu sama bahan karet dan gak gampang pudar. Yang pasti sih pewarnanya aman kok kalau bersentuhan dengan kulit kita. Oke, sip. Sekarang tinggal menyiapkan cetakannya nih. Sebelum dipakai, cetakannya harus dicuci dulu ya sampai bersih. Lanjut, cetakannya dicelup ke dalam cairan koagulan, yaitu bahan penggumpal untuk melapisi cetakan, biar karetnya nanti gampang nempel. Cairan koagulan ini juga berguna untuk mempercepat pembekuan karetnya. Semakin banyak bahan koagulan, semakin cepat beku karet, dan lembaran balon yang dihasilkan juga lebih tebal. Sekarang cetakannya tinggal dicelup-celupin deh ke dalam adonan balon. Kalau sudah dicetak, balon-balon karet harus dicuci dulu pakai air panas. Selain biar bersih, air panas itu juga membantu mempercepat pemadatan karetnya. Terus tinggal dikeringkan deh. Alat mirip sikat ini akan menggulung ujung balon biar gampang meniupnya. Proses ini belum selesai ya. Balonnya masih harus dibedakin lagi biar gampang dilepas dan gak saling menempel satu sama lain. Terus proses melepaskannya juga pakai semprotan udara tuh. Kan lama kalau diambilin satu-satu pakai tangan. Oh iya, nggak semua balon yang sudah jadi ini kondisinya bagus ya. Kadang ada juga yang robek atau berlubang karena kesalahan cetak atau pas mengambilnya. Jadi perlu dicek lagi deh kualitasnya satu-satu. Balon-balon ditiup dadakan 500-an. Ayo adik-adik, dibeli. Waduh, kenapa nih? Loh, kok rodanya nggak napak? Tolong! Oga terbang, tolong! Hah? Loh, kok kayak ada suara Pak Oga nih? Di mana ya? Wah, Pak Oga ngapain di situ? Tolongin Den, Pak Oga nggak bisa turun nih, keangkat balon-balon. Wih, keren. Kayak di film aja nih Pak Oga. Kalau mau turun, letusin aja balonnya Pak. Hah? Letusin? Yuk kita kemon. Tahu nggak Hari Anak Sedunia yang dirayakan hari ini diperingati untuk mengubah cara dunia melihat dan memperlakukan anak-anak, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan kita. Nah, semoga kita semua bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia. Selamat Hari Anak Sedunia teman-teman.